Selamat sore pemirsa. Bonsoiratus, guten Abend, guten Abend, bonsoiratus, buonasera, buenas noches, bonne nuit, minasan konbanwa, erev tov, shalom laim, masa al khair buat semuanya. Sawadi kap sampurasun. Sore ini hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, tanggal 5 malam ke-6 Muharram 1447 Hijriah. Rabu pertama di bulan Muharram 1447 Hijriah menjelang malam Jumat. Kedua di bulan Muharram 1447 Hijriah. Ini diguyur hujan, teman-teman. Tapi walaupun diguyur hujan, namanya profesionalisme tetap harus dinomor satukan. Tidak boleh di nomor 2 kan, nomor 3 kan, nomor 4 kan, dan seterusnya. Karena itu bukan saya. Teman-teman semuanya, sore hari ini kita akan bicara tentang penyakit Jakarta kalau sudah hujan. Yang pertama adalah banjir, dan yang kedua adalah macet, teman-teman. Lalu bagaimana cara memitigasi supaya Jakarta kalau hujan tidak sebanjir seperti yang pada waktu itu, dimana saya pulang kebanjiran, yang waktu HP saya LCD-nya rusak dan dibenerin, habis kemarin biaya 350.000 buat betulkan. Jadinya seperti ini, teman-teman. Ya. Sebenarnya PR Jakarta itu untuk memitigasi banjir itu tidak cukup hanya sekedar mengkeruk sungai, membuka saluran air yang mampet, atau apa istilahnya, nih airnya udah tinggi tuh, lihat tuh. Semoga aja nggak banjir ya. Iya, airnya udah makin tinggi. Semoga aja nggak. Pak Karim, semoga aja nggak banjir. Sebenarnya tidak cukup hanya dengan mengkeruk sungai, kemudian pokoknya nggak cukup, teman-teman, dengan mengkeruk sungai, saluran air, dan seterusnya. Tetap aja perlu air yang mendarat itu perlu ditampung, perlu dibuang ke laut, bukan malah diparkir, atau paling tidak ditransfer ke waduk. Kan waduk-waduk yang menampung air untuk mencegah banjir dari Jakarta ini kan udah banyak, teman-teman. Di Jawa Barat kebanyakan. Ada waduk Jatiluhur. Waduk terbesar di Indonesia itu ada di Purwakarta. Ada waduk Jati Gede. Ada waduk macam-macam.
itu juga berfungsi supaya kota Bandung itu juga tidak kebanjiran kalau hujan. Karena memang kota Bandung itu elevasinya rendah, tapi berbeda dengan Jakarta, Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan. Nah, daerah-daerah sekitaran kota Bandung itu adalah banyak daerah yang kita sebut sebagai daerah resapan air, teman-teman. Daerah-daerah yang ada di sekitaran Bandung. Contohnya seperti yang kita temui di Dago. Di Dago itu topografinya tinggi. Itu sebenarnya adalah daerah resapan air untuk Bandung. Tujuannya supaya kalau hujan itu Bandung bawah, Dago kan Bandung atas sering kita bilang. Tujuannya supaya Bandung bawah itu nggak banjir kalau hujan. Ya, Dago tuh salah satu titik tertinggi lah di kota Bandung. Ada satu lagi tuh yang mengarah ke Lembang tuh, yang mengarah ke Lembang, terus yang mengarah ke X tempat wisata Kampung Gajah, itu juga daerah dataran tinggi di Bandung. Nah, itu tuh juga tadinya daerah resapan air sebelum dibangun seperti yang kita lihat sekarang ini. Begitu. Jadi tidak cukup hanya dengan mengirim air ke waduk tanpa memperbaiki daerah tempat-tempat yang semestinya menjadi daerah resapan air. Nah, kita patut berterima kasih seharusnya kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sekarang ini sudah mulai memperbaiki wilayah-wilayah yang harusnya itu adalah daerah resapan air. Contoh di Puncak tuh, kemarin ada tempat wisata yang telah pun dibongkar habis ya, yang viral itu. Kemudian banyak sebenarnya. Kemudian juga ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup, BPLH, dan juga Kementerian Kehutanan ya, mengenai izin villa-villa yang berdiri secara liar di Puncak gitu. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu bisa jadi daerah resapan air lagi dan berdampak baik lah kepada paling minimal Bekasi dan Jakarta tidak kebanjiran ketika hujan gitu. Karena memang mengatasi banjir di Jakarta ini nggak sendiri, teman-teman. Para pemirsa, welcome back semuanya. Jakarta atau Provinsi Jakarta atau saat ini masih layak untuk kita sebut sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta ya. Karena memang keputusan presiden mengenai pengisytiharan Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta itu belum ditandatangani. Undang-undangnya udah ada. Itu benar. Undang-undang tentang IKN itu sudah ada, teman-teman. Ya, undang-undangnya sudah ada, cuma masalahnya adalah keputusan presidennya belum tanda tangan. Belum ditandatangani. Sehingga sampai hari ini Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet merah putih masih berkantor di Jakarta. Masih
menjalankan roda pemerintahan di Jakarta, bukan di sana. Walaupun ditargetkan tahun 2028 yang akan datang IKN itu bisa dijadikan sebagai ibu kota politik dari Indonesia. Ibu kota Nusantara bisa ditargetkan menjadi ibu kota politik gitu. Tapi sepertinya kalau dalam asumsi saya, asumsi terliar saya ya. Apa nih? Bentar. Aduh, kena air. Memang kalau HP murah itu memang dia umumnya belum bersertifikat IP68 atau tahan air 68. Belum waterproof banget gitu. Nah, teman-teman semuanya, tapi sepertinya saya lihat dalam asumsi liar saya, sepertinya pemerintahan merah putih Presiden Prabowo Subianto ini nampaknya kurang sekali begitu memprioritaskan IKN, teman-teman. Karena memang pemerintahan merah putih Presiden Prabowo Subianto ini kayaknya lebih memprioritaskan nomor satu adalah MBG, makan bergizi gratis. Dan nomor dua adalah melanjutkan yang dirasa perlu untuk diselesaikan dari era kepresidenan Pak Jokowi, seperti hilirisasi atau downstreaming bahasa Inggrisnya, kemudian pembukaan banyak kawasan ekonomi khusus dan seterusnya. Tapi kalau untuk pembangunan IKN itu sepertinya kurang diprioritaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan merah putihnya gitu. Nah, memang kalau saya perhatikan ya, IKN ini kan sebenarnya adalah proyek dari pemerintahan Indonesia Maju dari Presiden Jokowi. Dari administrasi Indonesia Majunya Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi memang ada beda prioritas, dan itu diakui sendiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Merah Putih Pak Dodi Hanggodo. Jadi memang prioritasnya beda gitu. Sebenarnya alasan memindahkan ke Kalimantan Timur itu juga nggak tepat ya, karena satu, kalau saya pakai pemahamannya Kang Deddy Mulyadi ya, kalau boleh nih, satu, saya juga pecinta alam sebenarnya dan pecinta lingkungan, sama kayak Kang Deddy Mulyadi loh. Satu, apalagi mama saya orang kehutanan. Satu, tanah IKN itu adalah tanah lindung, hutan konservasi. Yang kedua, lahan yang dipakai di IKN itu ya sebanyak 250.000 hektar. Iya,
Ya kalau di kilometer kan 2.500-an kilometer persegi gitu. Luas. Harus kita akui, luas. Ya. Itu tau nggak? Itu sebagian besar adalah daerah resapan air. Daerah resapan air yang dimana daerah yang dimana kalau hujan, aduh musik bentar ya. Oke, alhamdulillah saya baru dari Indomaret beli obat flu. Soalnya saya udah minum segala macam obat, nggak ngefek. Aduh, bentar, musik. Ya, welcome back. Nah, boleh nggak saya lanjut? Oke, jadi teman-teman semuanya yang saya hormati, jadi lahan yang dipakai untuk proyek IKN itu adalah lahan yang vital, teman-teman. Kenapa vital? Karena lahan itu adalah lahan resapan air yang dimana kalau hujan gini berperan untuk mereduksi banjir di Samarinda dan Balikpapan, teman-teman. Karena kan Samarinda dan Balikpapan itu kan daerah rawan banjir. Nah, apalagi posisi IKN yang ada di 2 kabupaten, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, itu kan lokasinya kalau boleh kita cakep juga tuh sini ya modifannya, serba putih. Pelek aja dicat putih. Makanya serba putih saya bilang. Bagus sih, itu bagus. Saya suka dengan aliran seperti itu. Mobilnya warnanya putih, peleknya pun juga dicat putih, cakep. Itu menginspirasi banget. Saya lanjut ya. Jadi daerah IKN itu daerah resapan air yang ada di 2 kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Itu lokasinya kan tidak jauh dari Samarinda dan tidak jauh juga dari Balikpapan. Nah, lahan hutan yang dipakai di IKN itu lahan resapan air. Tujuannya supaya kalau Samarinda, Tenggarong itu ibu kotanya Kutai Kartanegara ya teman-teman ya. Samarinda, Tenggarong, Balikpapan dan sekitarannya kalau hujan nggak kebanjiran. Makanya kenapa saya kritik keras itu pemindahan ke IKN gitu. Harusnya kan kenapa tidak di Palangkaraya di Kalimantan Tengah? Orang mengatakan karena satu, Palangkaraya itu posisinya tidak di tengah-tengah Indonesia, tapi dia masih agak ke barat. Yang kedua karena di Palangkaraya itu lahannya lahan gambut, mudah terbakar katanya. Tapi memang kalau secara fungsi, secara keselamatan dan secara keamanan dan secara infrastruktur sarana dan prasarana yang ada, sebenarnya Palangkaraya itu memenuhi semua dalam pemindahan ibu kota dari Jakarta kalau jadi dan kalau dieksekusi. Cuman kan ternyata tidak. Dan apalagi Palangkaraya ini adalah proyek warisan Soekarno, teman-teman. Jadi Palangkaraya itu didesain Soekarno, diresmikan Soekarno. Ada tugunya tuh di tepi sungai, apa namanya? Sungai apa itu namanya? Sungai Kahayan ya, bener ya? Koreksi kalau salah. Nah, welcome back teman-teman. Jadi di tepi Sungai Kahayan, Palangkaraya, ada Tugu Soekarno. Tepatnya bukan di depan, di belakang Istana Isen Mulang. Jadi biar teman-teman tahu juga nih, yang mana yang bagian depannya Istana Isen Mulang yang sekarang difungsikan sebagai kantor gubernur Kalimantan Tengah, dan mana bagian belakangnya. Oke, saya kasih tahu. Istana Isen Mulang itu ada di sisi sebelah timur dari bundaran besar Palangkaraya.
gitu. Jadi Istana Isen Mulang yang bagian depannya itu adalah yang menghadap ke Bundaran Besar Palangkaraya. Itu bagian depan dari Istana Isen Mulang. Sementara bagian belakangnya itu yang menghadap ke Sungai Kahayan. Depannya itulah yang disebut Tugu Soekarno itu. Tugu di mana Soekarno melakukan, kalau sekarang bahasanya groundbreaking, pendirian dari kota Palangkaraya. Itu di tahun 1957, teman-teman. Jadi kota Palangkaraya itu sudah tua usianya, sudah 68 tahun usianya. Jadi sudah sangat tua ya. Walaupun tidak setua Bogor yang kemarin saya kunjungi, kota Bogor usianya 542 tahun, Jakarta 498 tahun ya. Tapi kota tertua di Indonesia adalah kampung halaman mama saya, Palembang. Usianya sudah 1000 tahun lebih usianya. Jadi sudah sangat tua ya. Kota Palembang itu, atau kata orang kota pempek. Nah, kalau kata orang Venice dari timur, Venezia dari timur ya, kata orang. Kenapa kok Palembang disebut Venezia dari timur atau Venice from the east? Karena kota Palembang itu diapit oleh Sungai Musi, dikelilingi oleh Sungai Musi, dan memang Sungai Musi itulah yang menjadi ikonnya kota Palembang gitu. Jadi banyak wisata-wisata di Palembang yang ditawarkan yang berkaitan dengan Sungai Musi. Kalau Jakarta kan yang terkenal Monas, Bandung kan yang terkenal Gedung Sate, ya, Bogor yang terkenal Tugu Kujang, Kota Bogor ya, bukan Kabupaten Bogor, Tugu Kujang. Terus apalagi Semarang yang terkenal apa? Lawang Sewu, Pintu Seribu, Simpang 5. Surabaya yang terkenal apa? Tugu Suroboyo. Suro tuh ikan hiu, boyo buaya. Ikan hiu dan buaya yang berkelahi gitu, yang berantem gitu kata orang. Lalu mau bawa jam tangan lagi ya? Tadi di charger. Jadi seperti itu. Makanya kalau saya boleh bilang ya, memang itu harus dipertimbangin lagi sih. Gitu. Harus dipertimbangkan lagi. Kenapa? Lahan yang dipakai di IKN itu sebenarnya nggak layak, teman-teman. Itu bisa bikin Samarinda, Tenggarong, Balikpapan tambah banjir karena itu daerah resapan air. Udah bener di Palangkaraya, walaupun minus poinnya oke, satu nggak ke tengah banget, yang kedua lahannya lahan gambut. Jadi demikian ya. Tapi lebih baik kita pikir selamat ya daripada kita mikir ego gitu. Karena bagi saya nih IKN yang di Kalimantan Timur nih ego aja sih. Ego biar kelihatan wah di tengah-tengah banget. Padahal sebenarnya enggak. Itu aja teman-teman. Bentar lagi maghrib. Selamat sore dan sampai jumpa.